Kui Nato, dengan cerita tokoh hanya di podcast Change Together. Halo kue Charan yang laumu kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue Charan dan keluarga. Kali ini kita akan melanjutkan Tato kita, cerita tokoh yang sangat menginspirasi, yaitu Tato, seseorang yang jauh lebih muda dibandingkan mayoritas kita di sini. Namun, kisah perjuangannya sudah dibukukan dalam berbagai kesempatan, bahkan masuk dalam salah satu kisah kepahlawanan yang menjadi buku wajib untuk anak-anak sekolah di Taiwan. Dan pada tahun 2018, di usianya yang baru 17 tahun, ia menerima Hero Award dari Presiden Taiwan. Siapakah dia? Dialah Kathryn Komale, pahlawan kemanusiaan yang berasal dari negara bagian Pennsylvania, Amerika. Kathryn dikenal sebagai Duta Kelambu karena telah berjasa menyelamatkan jutaan nyawa anak Afrika dari penyakit malaria dengan menggunakan kelambu. Buat kue Charan yang asing dengan kelambu itu seperti jaring-jaring halus kue Charan. Kelambu ini dipasang mengelilingi tempat tidur sehingga melindungi ketika kita tidur dari serangan nyamuk malaria atau serangga lainnya. Nah, kisah perjuangan Kathryn dimulai saat usianya masih berumur 5 tahun. Kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu ya. Saat itu Kathryn mendengar pembicaraan mama dan papanya di meja makan ketika sarapan. Sang ibu bercerita tentang film dokumenter yang ia tonton semalam berjudul Malaria Fever Wars. Di film tersebut dikatakan bahwa setiap 30 detik ada seorang anak Afrika yang meninggal karena penyakit malaria. Kathryn yang mendengar dengan penuh perhatian kemudian menghitung 1, 2, 3, sampai 30 lalu dia berteriak, "Mama, ada seorang anak yang meninggal lagi. Kita harus melakukan sesuatu." Setelah mamanya memberi penjelasan, Kathryn mengetahui bahwa malaria dapat diatasi dengan kelambu seharga $10 Amerika. Namun sayangnya, anak Afrika tidak mampu membelinya. Lalu, Kathryn mencari-cari uang simpanannya di laci, dan ia menemukan pas $10. Ia pun memberikan kepada mamanya untuk membeli kelambu dan dikirimkan ke Afrika. Mamanya pun tergugah dengan ketulusan hati Kathryn. 1 bulan berlalu, dan suatu hari mama Kathryn mendapat telepon dari sekolah. Ternyata sudah 1 bulan Kathryn tidak makan snack di kantin sekolah, dan ia tidak menyetorkan uang Kathryn bulanan untuk snack sekolah tersebut. Ibu Kathryn yang cemas langsung bertanya ke anaknya. Kathryn membalas ibunya dengan muka yang lugu polos. "Kalau saya tidak makan snack setiap hari dan tidak membeli boneka Barbie lagi, apakah itu cukup untuk membeli lebih banyak lambu dan menyelamatkan lebih banyak anak-anak di Afrika?" Sejenak sang ibu tertegun dan memahami niat baik anaknya. Melihat kesungguhan hati anaknya, sang ibu membawa Kathryn ke supermarket dan membeli 4 buah kelambu. Mereka kemudian menyumbangkannya ke organisasi bernama Nothing But Nets yang khusus menerima donasi kelambu untuk anak Afrika. Organisasi tersebut mengirimkan surat terima kasih dan menyatakan bahwa Kathryn adalah penyumbang termuda mereka. Mereka juga mengatakan bila Kathryn berhasil menyumbang 10 kelambu, maka ia akan mendapatkan sebuah penghargaan. Kathryn menjadi semakin bersemangat. Ia mulai berjualan barang bekas, mainan, dan baju bekas untuk dapat membeli kelambu lagi. Selama beberapa waktu berjualan, akhirnya Kathryn dapat kembali menyumbangkan beberapa kelambu lagi. Kathryn menjadi semakin dikenal sebagai Duta Kelambu. Suatu hari, ia diundang oleh seorang pastor untuk berbicara di gereja. Tidak butuh waktu lama, donasi sebesar $800 berhasil ia dapatkan. Dengan antusiasnya, Kathryn terus menyampaikan keinginannya di gereja-gereja yang lain. Pada usia 6 tahun, Kathryn sudah mengumpulkan uang sebesar $6.316 Amerika. Wow, kalau kurs rupiah 10.000 aja nih kue Charan,
itu sudah 60 jutaan loh Kwecharan. Bayangkan, seorang anak berusia 6 tahun mengumpulkan sendiri donasi sebesar itu. Kisahnya yang terus-menerus berjuang mengumpulkan donasi untuk membeli kelambu dimuat pada website Nothing But Nets. Banyak orang yang terpukau dan tersentuh dengan perjuangan Catherine. Donasi kembali mengalir dari berbagai belahan dunia. Tidak cukup sampai di situ. Di tahun yang sama, Catherine menulis surat kepada salah seorang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates. To Mr. Bill Gates, if there is no netting, then children in Africa will die, and they will be exposed to malaria. They don't have the money, and I heard that there is a lot of money on you. Setelah membaca surat Catherine yang penuh dengan ketulusan, Bill Gates Foundation segera mendonasikan $3 juta ke Nothing But Nets. Dirupiahkan dengan kurs 10.000 aja nih, itu 30 miliar loh Kwecharan. Wah, gila ya. Dan ternyata perjuangannya Catherine tidak sia-sia. Hingga pada tahun 2018, setelah 12 tahun berjuang, frekuensi kematian malaria di Afrika berkurang drastis menjadi 120 detik per anak. Catherine berharap suatu hari nanti tingkat kematian anak karena malaria bisa menjadi 0. Kini, Catherine menempuh kuliah mengambil jurusan biologi dengan harapan bisa mengedukasi lebih banyak orang sehingga terdorong untuk melakukan perubahan untuk dunia yang lebih baik. Kwecharan yang laumu kasihi, kita mendengarkan tato seorang Catherine Komale mungkin tidak memberi kesan apa-apa ya. Kurang wow gitu. Beda seperti tato-tato lain yang sudah kita torehkan di episode sebelumnya. Kisah ini terdengar ringan sekali. Oh, ada seorang anak kecil yang menggalang dana, membeli kelambu agar anak-anak Afrika tidak digigit nyamuk malaria. Titik. Tunggu dulu Kwecharan. Mari kita melihat lebih dalam dengan ilmu matematika kita. Sebelum Catherine, rasio kematian anak Afrika karena malaria 30 detik satu anak meninggal. Setelah 12 tahun perjuangan Catherine, rasio itu menjadi 120 detik satu anak meninggal. Itu rasio ketika 2018 ya Kwecharan, 3 tahun yang lalu. Belum tahu hari ini rasionya sudah membaik menjadi berapa. Tapi mari kita berhitung untuk 12 tahun tadi ya. Tentu rasio ini tidak serta-merta berubah ya, sedikit demi sedikit. Mungkin tadi awalnya 30 detik, menjadi 60 detik satu anak, lalu sekian waktu menjadi 90 detik, hingga 3 tahun yang lalu 120 detik per anak. Kita tarik saja rata-rata perubahan rasionya selama 12 tahun itu ya, dari 30 detik menjadi 120 detik. Rata-ratanya jadi kurang lebih 75 detik per anak. Maka dengan tingkat kematian 75 detik per anak yang meninggal tiap jamnya adalah 48 anak per jam. Kalau dulu sebelum perjuangannya Catherine, tingkat kematian 30 anak per detik, maka yang meninggal tiap jamnya 120 anak per jam. Dengan begitu, jumlah anak yang berhasil diselamatkan Catherine tiap jamnya adalah 120 dikurangin 48 anak per jam. Sehingga menjadi 72 anak per jam yang berhasil diselamatkan oleh Catherine tiap jamnya ya. Dalam 1 tahun, kita hitung. 70 anak per jam dikali 24 jam. 1 hari ya, dikali 365 hari per tahunnya. Jadi totalnya ada 630.720 nyawa anak per tahun. Kalau dalam 12 tahun, maka 630.720 anak per tahun dikalikan 12 tahun menjadi 7.560.640 nyawa anak bicara. Dan hingga kini angka itu masih bertambah. Coba bayangkan, hal sederhana dilakukan dengan hati yang besar. Impact-nya akbar sekali. 7,5 juta nyawa terselamatkan.
7,5 juta emanasi roh suci Laumu yang lain jadi memiliki kesempatan tumbuh besar dan berkarya. Berkat seorang anak kecil dan dukungan keluarganya, Catherine Komale. Usia boleh bawa kencur, tapi semangatnya pantang mundur. Fisik boleh masih 100 cm, tapi hati luas tak bertepi. Itulah Catherine Komale. Hatinya itu loh. Begitu tulus, lugu polos, tanpa pembeda, penuh kasih dan keindahan untuk membawakan kebahagiaan bagi orang lain. Tidak peduli apa warna kulitnya, agamanya, bangsa dan negara mana, bahkan bisa dibilang ia tidak tahu sama sekali kan orang-orang yang ia bantu itu siapa sih. Yang dia tahu, ada anak-anak sama seperti dirinya, sama seperti adiknya, teman-temannya, yang masih begitu kecil harus menderita bahkan sampai meninggal. Anak-anak itu butuh pertolongan. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menolong. Tidak boleh berdiam diri atau pura-pura tidak tahu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang sederhana ya Kwe Charen. Basic banget dalam kemanusiaan. Ada yang butuh pertolongan terkait nyawa nih. Tentu kita harus segera menolong kan. Demikianlah hati yang dimiliki seorang anak kecil ini. Begitu tulus, sederhana, tapi kuat, siap melakukan apapun. Di sini kita harus bertanya-tanya Kwe Charen. Bisa nggak ya kita memiliki hati seperti Catherine? Saat umat manusia, bumi, dunia membutuhkan bantuan kita, bisakah kita hanya punya satu niat pikiran? Bantu ya bantu. Tidak perlu pikir-pikir, dia pernah tidak baik sama saya. Mereka ada maunya aja baru cari. Dia orangnya tidak tahu tuh balas budi. Orang lain bisa lah bantu. Kita semua yang mendengarkan di sini memang bukan anak kecil lagi. Lantas kita tidak bisa memiliki hati murni seperti anak-anak kah? Sesungguhnya hati kita yang sejati pemberian Laumu sudah murni adanya loh. Ketulusan, lugu polos, universal tanpa pembeda, penuh belas kasih dan keindahan, itu semua ada dalam diri kita loh Kwe Charen. Yang sebenarnya ya sama kan dengan Catherine. Tapi kita telah tenggelam dalam dualisme duniawi. Kita suka melihat segala sesuatu dari untung dan rugi, cantik dan buruk. Sedangkan seorang Catherine yang kala itu masih kecil, hati murninya lebih mendominasi sehingga menggerakkan dirinya untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau kita yang sudah terlanjur tenggelam ini bagaimana? Bukan berarti kita terlambat mengeluarkan hati murni kita Kwe Charen. Kita bisa juga, tapi dengan sikon kita yang sekarang, kita tentu harus berubah. Coba kita ubah cara pikir kita. Banyak berpikir dari sisi orang lain. Kita tumbuhkan simpati dan empati. Dengan begitu, kita lebih mudah memulai kebaikan untuk membawakan kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun itu yang membutuhkan. Kita mulai dengan yang kecil dulu, di lingkungan sekitar kita misalnya. Nah, karena kita sudah terlanjur tenggelam nih, tentu kita butuh uluran tangan untuk menarik kita. Kita panggil uluran tangan tersebut, kita kausho, memohon uluran tangan Laumu dan para Buddha agar kita tidak makin terbawa arus yang membahayakan diri kita. Dengan berbuat kebaikan dan kausho, menyerahkan hati kita kepada Laumu, maka hati kita akan semakin tulus. Perlahan tapi pasti, hati kita sedang dimurnikan kembali. Ini sama artinya kita kembali ke diri kita yang asali. Sama artinya kita menapaki jalan kembali pulang. Kwe Charen, melihat dengan kacamata yang lain, penyelamatan anak Afrika ini bukanlah suatu kebetulan semata. Siapa yang merencanakan Mama Catherine bisa menonton dokumenter itu lalu menceritakannya tidak sengaja di depan Catherine? Itu bagian dari rencana Laumu. Orang Afrika ya juga anak Laumu. Mama mana yang tega melihat anak-anaknya kesusahan? Telah sekian lama orang Afrika berada di garis kemiskinan dan penyakit.
Betapa banyak kesedihan dan penyesalan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Semua perasaan itu tersampaikan ke Laumu melalui doa-doa. Laumu kemudian mengirimkan kasihnya melalui diri Catherine Komale untuk menolong mereka. Hingga akhirnya jutaan nyawa anak Afrika dapat diselamatkan. Laumu sangat mengerti bagaimana hati seorang Catherine. Laumu sangat tahu Catherine mampu mengemban tugas ini. Karena itu, Laumu menggunakan Catherine untuk menunjukkan nyata kasihnya. Demikianlah sesungguhnya kuasa kasih Laumu bekerja melalui orang-orang dan kejadian di dalam hidup kita. Kuasa kasih Laumu yang paling besar dan paling utama adalah penyelamatan roh suci kita, Kwecharan. Kuasa kasih ini diemban oleh Buddha Maitreya dan diwakilkan oleh para pandita. Kuasa kasih inilah yang kita sebut jalan ketuhanan. Kita yang telah menerima jalan ketuhanan adalah laskar Buddha Maitreya, alat Laumu untuk menolong lebih banyak umat manusia mendapatkan penyelamatan. Kwecharan, sudah tidak terhitung lagi kita lahir mati di dunia ini. Setiap kali kita harus menghadapi kematian yang mencekam jiwa. Entah apa sebenarnya yang kita cari atau kita harus capai di dunia ini sehingga kita bisa bebas dari belenggu tersebut. Pernah nggak Kwecharan berpikir seperti itu? Capek nggak sih berkelana di antara hidup dan mati? Kalau kita ingin menghentikan perkelanaan kita, tentu kita harus pulang ke rumah yang menjadi cikal bakal perkelanaan kita. Kita harus kembali bersatu bersama Laumu. Kita butuh menjadi alat Laumu. Kita harus menjadi anak Laumu yang berbakti. Nah, bila waktunya tiba, Kwecharan siap nggak menjadi alat Laumu? Menjadi alat Laumu bukanlah hal yang mudah loh. Harus dibarengi dengan usaha, kerja keras, dan pengorbanan. Seperti perjalanan Catherine Komale hingga sampai di titik ini. Bukanlah jalan tol bebas hambatan. Catherine harus bekerja keras mengumpulkan dana selama masa kecilnya hingga ia rela tidak jajan, tidak beli mainan. Banyak waktu bermainnya yang terbuang, tapi tidak menjadi masalah baginya karena kasihnya. Karena ia punya harapan untuk dapat menolong anak-anak Afrika. Begitu pula sebagai alat Laumu, kita harus memberikan yang terbaik demi umat manusia. Kalau kita perhatikan ya Kwecharan, tindakan Catherine ini sangat mencerminkan misi suci kita ya Kwecharan, yaitu misi dunia bahagia bebas dari segala penderitaan. Catherine memang belum pernah mendengarkan misi dunia terbebas dari penderitaan, tapi Catherine sudah menjalankannya dengan hati yang universal. Kembali kita lihat ke diri kita Kwecharan. Sudahkah kita menjalankan dengan baik atau belum? Kalau belum, mari kita mulai dari sekarang. Kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk terus berkarya suci. Kita terus berjuang keras untuk menyebarkan semangat kasih kepada semua orang di kehidupan kita. Kita harus bisa bertindak sebagai sebatang lilin. Saat ruangan dalam keadaan gelap, jadilah lilin yang dapat menerangi. Kwecharan, let's change together for a world full of hope. Laumu Tzu Pei, Milofo Tzu Pei memberkati Kwecharan dan keluarga dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kwecharan sekeluarga. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.